Halo semuanya, perkenalkan saya Nufi Ramdhani, mahasiswa PGSD Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai kurikulum dan dimensi kurikulum. Sebelumnya, kita semua pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah atau kata kurikulum. Nah, menurut Arifin, kurikulum merupakan jantungnya pendidikan. Nah, tentunya pengertian kurikulum itu harus dikenal dengan benar oleh masyarakat, khususnya oleh calon pendidik dan lembaga pendidikan lainnya. Nah, berikut akan dijelaskan pengertian kurikulum dan hal penting lainnya yang perlu Anda ketahui. Mari kita simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama, apa sih sebenarnya kurikulum itu? Nah, secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang artinya tempat berpacu. Nah, sehingga kurikulum itu diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Nah, berdasarkan pengertian ini, dalam konteksnya dengan dunia pendidikan, memberi pengertian sebagai circle of instruction, yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan murid terlibat di dalamnya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu kegiatan pendidikan yang mencakup segala sesuatu yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, seperti rancangan pengajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Perkembangan definisi kurikulum itu menimbulkan ragam pengertian. Contohnya seperti menurut Sanjaya, ia mengungkapkan berdasarkan penelusuran konsep, kurikulum itu memiliki 3 dimensi atau 3 makna pengertian, yakni kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan kurikulum sebagai perencanaan program pembelajaran. Yang pertama, ada makna kurikulum sebagai mata pelajaran. Nah, makna kurikulum sebagai mata pelajaran sangat erat kaitannya dengan usaha untuk mendapatkan ijazah. Nah, ijazah sendiri pada dasarnya menggambarkan kemampuan. Nah, pengertian kurikulum sebagai mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk memperoleh ijazah disebut sebagai pandangan tradisional atau pandangan sempit. Selanjutnya yang kedua, ada makna kurikulum sebagai pengalaman belajar. Nah, makna kurikulum sebagai pengalaman belajar merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh siswa baik di dalam maupun di luar sekolah, asalkan kegiatan tersebut berada di bawah tanggung jawab guru atau sekolah. Nah, pengertian kurikulum adalah sebagai pengalaman dan aktivitas-aktivitas pendidikan yang dikerjakan oleh siswa di bawah kelola sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah. Nah, dengan demikian, tanggung jawab sekolah menjadi sangat besar dan luas terhadap anak didik. Padahal, waktu yang diberikan kepada pihak sekolah itu sangat terbatas dibandingkan keberadaan anak di lingkungan keluarga. Selanjutnya, yang ketiga, ada makna kurikulum sebagai program. Nah, menurut Nana Sawodih Sukmadita, yang mengungkapkan kurikulum sebagai rencana pembelajaran bermuatan tujuan yang ingin dicapai, materi yang disajikan, aktivitas pembelajaran, media dan sarana yang digunakan, dan juga jadwal kegiatan. Nah, dengan demikian, kurikulum tidak hanya berisi sejumlah materi, tetapi juga memuat berbagai program yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa dalam belajar agar dapat mengantarkan siswa pada tujuan yang harus dicapai. Nah, dengan program tersebut, siswa melakukan berbagai kegiatan pelajaran, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Nah, sekarang kan sudah paham dengan apa itu kurikulum. Selanjutnya, sekarang mari kita bahas mengenai dimensi kurikulum. Menurut salah seorang ahli, yaitu Murray Print, ia menyatakan sebuah kurikulum itu meliputi perencanaan pengalaman belajar, program sebuah lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah dokumen, serta hasil dari implementasi dokumen yang disusun. Nah, artinya bahwa dokumen tersebut adalah rencana yang tertulis dan memang bagi guru sebagai pedoman untuk memberikan pengajaran bagi anak didik. Dan sedangkan bagi anak didik, tentunya kurikulum sebagai pedoman untuk belajar. Nah, ada 4 dimensi pengertian kurikulum.
yang dimana keempat pengertian tersebut itu saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama ada kurikulum sebagai suatu ide. Ide atau konsep kurikulum itu bersifat dinamis, artinya selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, minat dan kebutuhan peserta didik, tentunya masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, ide atau gagasan tentang kurikulum hanya ada dalam pemikiran seseorang yang terlihat dalam proses pendidikan. Selanjutnya yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Nah, dimensi kurikulum sebagai suatu rencana biasanya tertuang dalam sebuah dokumen tertulis. Wujudnya dapat dilihat, mudah dibaca dan dianalisis. Nah, dimensi kurikulum sebagai suatu rencana pada dasarnya merupakan realisasi dari dimensi kurikulum sebagai ide. Aspek penting yang perlu dikemukakan antara lain itu pengembangan tujuan dan kompetensi, struktur kurikulum, manajemen kurikulum, hasil belajar, dan sistem evaluasi. Selanjutnya yang ketiga ada kurikulum sebagai suatu kegiatan. Nah, kurikulum dalam dimensi ini merupakan kurikulum yang terjadi di lapangan atau real kurikulum. Nah, kurikulum harus dimaknai sebagai kesatuan yang utuh. Kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas merupakan implementasi kurikulum. Artinya, antara kurikulum sebagai ide dengan kurikulum sebagai kegiatan atau proses merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, sesuatu kesatuan yang utuh. Nah, semua kegiatan di sekolah ataupun di luar sekolah merupakan dimensi kurikulum karena semuanya atas tanggung jawab sekolah maupun bagian dari kurikulum. Selanjutnya yang keempat ada kurikulum sebagai hasil belajar. Hasil belajar itu adalah kurikulum, tetapi kurikulum itu bukan hasil belajar. Nah, kurikulum sebagai hasil belajar merupakan lanjutan dan dipengaruhi oleh kurikulum sebagai kegiatan serta kurikulum sebagai ide. Hasil belajar sebagai bagian dari kurikulum terdiri atas berbagai domain seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Nah, secara teoritis, domain hasil belajar dapat dipisahkan, tetapi secara praktis, domain tersebut harus bersatu. Nah, hasil belajar juga banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor guru, faktor peserta didik, faktor sumber belajar, dan faktor lingkungan. Nah, tadi sudah dibahas tentang apa itu kurikulum dan dimensi kurikulum. Nah, jadi dalam dunia pendidikan, kurikulum itu merupakan sebuah kunci untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Nah, mungkin sekian pembahasan video kali ini. Jika kalian masih ingin belajar tentang kurikulum, kalian bisa menonton video lainnya dan mencari referensi yang lebih banyak lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa. Peace.